Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1172, Operasi Ekspresi Fugo Tian berubah. Mengapa Dr. Qin mengatakan? Thomas Qin menunjuk ke mata Guan Yu dan berkata, penyakit CEO Tian selama ini, naga melewati bahu itulah yang selalu membuat gelombang. Guan Gong tidak pernah bergerak, karena naga melewati bahu ini di hadapan Guan Gong terlalu kecil, dan merasa tidak perlu turun tangan. Tapi kekacauan seperti ini tidak akan bertahan lama. Begitu ada masalah, Guan Gong akan membuka matanya, dan akan membunuh orang. Mendengar perkataan Thomas Qin, keduanya merasa sedikit takut. Ini pertama kali mendengar Tato bisa membuka mata. Tentu saja Thomas Qin tidak menakut-nakuti mereka. Jika Guan Gong membuka matanya, itu benar-benar pembunuhan. Tidak hanya mereka berdua, tetapi anggota keluarga mereka mungkin juga terpengaruh. Dr. Qin, kalau begitu repotkan kamu. Thomas Qin mengangguk, tahan rasa sakitnya. Hani mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, Dr. Qin, aku Hani juga sudah bergelut di masyarakat. Kalau aku menjerit sekali saja, artinya sia-sia aku bergelut. Thomas Qin mengangguk, menunjukkan tatapan setuju. Kesuksesan Hani ini bukan kebetulan, dia memang pahlawan dari para wanita, wanita yang tidak kalah dari pria berjenggot. Thomas Qin mengeluarkan pisau bedah dan mengerok dengan lembut di punggung Hani. Tato ini sebenarnya sedikit lebih sulit dibandingkan dengan masalah Talia Liu sebelumnya. Bagaimanapun, tato ini masuk ke dalam kulit, dan itu adalah pigmen yang sulit dihilangkan. Namun kelebihan satu-satunya adalah jerawat Talia Liu bersifat sistemik, sedangkan Hani hanya ada di punggungnya, sehingga areanya tidak luas. Thomas Qin mengikisnya dengan pisau bedah. Hani tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengepalkan tinjunya, berkeringat dingin di dahinya menahan rasa sakit, dan tidak berkata apa-apa. Dia adalah wanita yang punya tekad kuat, mengatakan dia tidak akan menjerit, memang benar-benar tidak menjerit. Fugo Tian merasa sangat tertekan, memegang tangan wanita di sebelahnya, matanya merah. Hani, membuatmu menderita. Hani menggelengkan kepalanya, aku bukan hanya demi kamu. Kamu tidak harus terlalu menyalahkan dirimu sendiri, aku juga demi diriku dan keluargaku. Thomas Qin juga senang melihat kedua orang ini begitu penuh kasih. Setelah pisau bedah pertama, seluruh punggung Hani menjadi merah muda, tetapi tato di atasnya masih terlihat jelas. Ini adalah ketipisan yang parah, seolah-olah akan berdarah dengan sentuhan ringan. Thomas Qin mengeluarkan jarum perak dan memulai operasi putaran kedua. Jarum perak ditusuk ke titik akupuntur satu persatu saling berdampingan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, punggung Hani tampak seperti landak, yang tampak menakutkan. Untungnya, teknik Thomas Qin relatif tinggi, dan jarum perak tidak terlalu sakit saat menembusnya. Kalau tidak, Hani pasti pingsan. Setelah akupuntur jarum perak, keadaan kulit menjadi lebih merah, kenyal dan transparan. Tampaknya pembuluh darah seluruh punggung bisa dilihat. Ini adalah pertama kalinya Fugo Tian melihat kulit seperti itu. Ini seperti selaput tipis di dalam cangkang telur, terlalu menakutkan. Fugo Tian tidak berani berbicara sambil berdiri di sampingnya, bahkan tidak berani bernafas kencang, karena takut mempengaruhi Thomas Qin. Thomas Qin mengeluarkan pisau bedah dan berkata pada Hani, Icheolu, ini kerikan terakhir, kamu harus menahannya. Lia. Hani menggigit bajunya, terlihat pasrah dengan kematian. Thomas Qin menggunakan pisau bedah untuk mengeriknya. Sebuah adegan magis muncul, tato hitam di tubuh Hani menghilang di bawah pisau Thomas Qin. Elni seperti menghilangkan gambar yang dilukis dengan pensil, sangat lancar. Tapi jelas sekali tubuh Hani kencang, dan wajahnya menjadi sangat masam. Rasa sakit kali ini tidak sama dengan rasa sakit sebelumnya. Hani hanya ingin mati,
Apakah itu tidak lebih dari mengikis tulang untuk mengeluarkan racun? Fugo Tian penuh dengan prihatin. Hani, bertahan. Ini akan segera. Dia tahu bahwa Hani sebenarnya melakukan ini untuknya. Dia berdiri di sampingnya dan tidak bisa menerima rasa sakitnya. Dia merasa sangat tidak sengsara. Dengan beberapa goresan pisau bedah, golok sabit naga hijau Dewa Guan Gong terkikis. Tangan Thomas Qin sangat cekatan dan tidak berlama-lama. Dengan operasi seperti itu, semakin sedikit gerakan, semakin sedikit kesengsaraan yang diderita pasien. Artinya, jika seorang master seperti Thomas Qin digantikan oleh orang lain, dia tidak akan berani melakukannya, nyeri saja bisa menyiksa pasien sampai mati. Jadi, meskipun kamu tahu metode ini, semua orang hanya bisa menjauh. Setelah mengikis golok Guan Gong, tiba-tiba muncul pemandangan yang aneh. Guan Yu yang telah kehilangan kepala pisau itu tiba-tiba membuka matanya. Fugo Tian terkejut, keringat dingin di sekujur tubuhnya turun dalam sekejap, angin sejuk bertiup di punggungnya, dan bibirnya pucat karena ketakutan. Guan Yu masih menutup matanya barusan, dan tidak tahu kapan dia membuka matanya. Tato ini benar-benar bisa membuka mata. Dan Thomas Qin barusan berkata bahwa selama Guan Gong ini membuka matanya, dia akan membunuh orang. Qin Dr. Qin. Fugo Tian sudah tidak bisa berkata-kata dengan gugup. Guan Gong membuka matanya, ini terlalu menakutkan. Thomas Qin tidak panik sama sekali, menggaruk pisau bedah di tangannya dengan kencang, langsung mengorek abis mata Guan Gong. Dalam sekejap, Guan Gong kehilangan matanya, dan aura aneh di sekitarnya pun lenyap. Melihat Thomas Qin begitu tenang, Fugo Tian benar-benar malu. Bagaimanapun, dia telah menjadi pria penting yang telah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Melihat situasi ini, dia tidak setenang seorang pemuda. Thomas Qin berkata, tidak apa-apa, jangan gugup. Segera setelah itu, Thomas Qin mengikis tato itu sedikit demi sedikit dengan pisau bedah. Selama periode itu, meskipun Hani mengertakkan gigi untuk menahan, dia pingsan 2 kali karena kesakitan. Tidak apa-apa dalam keadaan koma, Thomas Qin tidak bisa menggunakan anestesi untuk operasi ini, jadi koma bisa menghilangkan sedikit rasa sakit. Sekitar 1 jam kemudian, Hani mengalami koma 3 kali dan akhirnya operasi selesai. Saat ini, punggung Hani semuanya merah, di bawah berbagai operasi ekstrim Thomas Qin, dia tidak tergores luka kulitnya, dan tatonya juga dikikis bersih. Tidak seperti penghapusan tato biasa, tato yang dihilangkan dengan cara ini tidak terlihat sama sekali, dan kulit jauh lebih halus dan lebih putih dari sebelumnya. Thomas Qin berkata, baiklah, jangan tidur dengan berbaring beberapa hari ini. Kamu hanya bisa berbaring tengkurap. Aku akan meresepkan obat untukmu nanti. Jika sakit, oleskan sedikit. Tidak ada efek lain, hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Setelah 3 hari, tubuhmu akan sebagus sebelumnya. Hani sangat lemah saat ini, namun tetap tidak lupa berterima kasih kepada Thomas Qin. Dr. Qin, terima kasih, penyakit. Fugo. Thomas Qin tersenyum, apakah menurutmu CEO Tian masih mengantuk sekarang? Setelah berbicara, Fugo Tian juga terkejut. Ya, sudah 1 atau 2 jam. Jika dia yang sebelumnya, dia akan tertidur. Sekarang tidak hanya tidak tidur, tetapi juga sangat energi. Nampaknya sejak Guan Gong membuka matanya, dia tidak lagi mengantuk. Tak disangka, rasa kantuknya justru karena tato ini. Jika bukan karena Dr. Qin mengobatinya, Fugo Tian tidak akan pernah terpikirkan ini seumur hidupnya. Dr. Qin, terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan nyawa kami berdua. Kebaikan yang besar ini tidak ada balasannya. L. Kartu ini adalah kartu hitam malaikat yang diberi atas nama kedua perusahaan kami. Di perusahaan manapun di bawah perusahaan kami, di industri apapun, bisa dapat gratis secara mutlak. Apapun kebutuhannya, kamu juga dapat memobilisasi karyawan manapun di perusahaan Kamil seperti aku sendiri yang maju. L. Tuan Qin, hanya sedikit ketulusan,
terimalah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.